Jumpa lagi dan kali ini Bung Yes mengajak Anda warganet dan pendukung setia Rai Soccer TV untuk berbicara tentang dua hal. Ya, saya akan menyampaikan dua hal penting khususnya tentang pemain keturunan. Siapakah mereka? Elkan Bagot dan Martin Paes yang dalam beberapa hari terakhir setelah pelatih Sintayong mengumumkan 22 nama yang dipersiapkan untuk memperkuat Indonesia melawan Irak dan Filipina di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Tetapi tahan sebentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe lebih dulu. Baik. Pekan lalu Sintayong telah mengumumkan 22 pemain untuk dilibatkan dalam pertandingan melawan Irak tanggal 6 Juni dan kemudian Filipina pada tanggal 11 Juni. Dari 22 pemain tersebut, mayoritas ya datang dari pemain keturunan, tepatnya ada 10 orang ya. Dan ada juga beberapa yang tidak diikut sertakan dengan berbagai alasan sehingga mereka untuk sementara memang belum dilibatkan. Katakan di antara 10 pemain itu mereka adalah Jordi Amat, kemudian juga Justin Hubner, kemudian juga ada Jai Itzes, ada Sain Patinama, ada Sandy Walsh, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Tom Hayes, ada juga Ivar Jenner, Ragnar Oratmangun, dan Rafael Strijk. Sementara dua nama pemain keturunan yang tidak asing lagi karena sudah mendapat paspor RI, bahkan salah satunya sudah pernah memperkuat tim Indonesia di babak kualifikasi, yaitu Elkan Bagot dan juga Martin Paes, penjaga gawang yang saat ini memperkuat FC Dallas di Liga atau Major League Amerika Serikat. Nah, dua pemain ini menjadi perbincangan yang cukup viral di media sosial ketika Sintayong pekan lalu mengumumkan 22 nama bagi tim nasional kita. Elkan tidak dilibatkan dan juga Martin Paes. Tetapi kedua pemain ini mengapa tidak dilibatkan? Ini mereka mempunyai persoalan yang berbeda. Bahkan saya sendiri pekan lalu juga mengangkat isu ini, terutama tentang Elkan Bagot. Sekilas saya mengatakan bahwa mengapa sih STY tidak melibatkan Elkan Bagot? Apakah ada konflik pribadi antara STY dengan Elkan sehingga Elkan menjadi korban? Tetapi setelah saya coba mengkonfirmasi dengan pihak internal PSSI yang layak dipercaya, sedikit mendapat gambaran jelas bahwa mengapa Elkan Bagot tidak dilibatkan. Jadi ketika Indonesia akan memainkan beberapa hari menjelang pertandingan playoff melawan Guinea di Paris untuk meraih tiket terakhir ke Olimpiade, memang PSSI sudah bangun komunikasi dengan Elkan sampai pada meminta Elkan untuk segera bergabung di Paris karena saat itu Elkan memang dalam posisi off season, tidak memperkuat klubnya Bristol Rovers di Liga Inggris untuk bertanding, sehingga dalam status liburan itu PSSI memang mengundang Elkan atau memanggil Elkan untuk memperkuat, tetapi ternyata Elkan tidak merespon sama sekali, tidak memberi alasan apapun tentang pemanggilan dari PSSI itu. Nah, di sini sebetulnya federasi dan juga Sintayong sedikit tidak mengerti alasan Elkan, sehingga akhirnya PSSI ya menerima apa adanya kondisinya dan Elkan memang tidak memperkuat Indonesia saat itu. Nah, ketika Sintayong akan mengumumkan pemain Indonesia untuk masuk dalam tim menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia bertemu Irak dan Filipina, Elkan akhirnya tidak dipanggil. Nah, saya coba bertanya kepada sumber saya di PSSI, apakah buntut dari ketidakpanggilan Elkan ke tim nasional saat ini adalah karena dia sendiri menolak untuk bergabung ketika akan bertanding memperkuat tim Under-23 di Paris saat itu. Salah satu alasan yang disampaikan memang itu
masalahnya. Sehingga PSSI langsung mencoret atau meniadakan Elkan dalam daftar 22 pemain ke kualifikasi Piala Dunia. PSSI memang tidak memanggil lagi Elkan karena attitude-nya yang mungkin dinilai kurang baik, kurang elok, sehingga PSSI memang tidak melanjutkan komunikasi dengan Elkan. Bahkan sebelum ini ada kontak memang dari beberapa pemain rekan Elkan di tim nasional, juga dari pengurus untuk berkomunikasi dengan Elkan. Elkan mengangkat telepon untuk berbicara, tetapi ketika masuk kepada materi tentang bergabung dengan tim nasional, Elkan menolak untuk menjelaskan posisi dia. Nah, dengan dasar dan alasan itulah mungkin kita semua bisa sedikit mengerti, gambaran sudah jelas, terbuka, bahwa STY memang sudah berusaha berkomunikasi, juga pengurus PSSI, bahkan sampai pada rekan setim Elkan, untuk mengajak dia, tetapi pihak Elkan memang menghindar untuk bergabung dengan tim nasional, termasuk ketika menyinggung tentang persiapan tim Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia ini. Sehingga kasus Elkan sekarang sudah jelas. Elkan out dari tim nasional untuk kualifikasi Piala Dunia menghadapi Irak dan Filipina nanti. Nah, bagaimana dengan Martin Paes? Pemain ini sekitar 2 minggu lalu sudah mendapat paspor RI, ya, paspor RI. Tetapi ketika pekan lalu STY mengumumkan 22 nama, Martin Paes tidak terdaftar. Padahal bisa dibayangkan Martin Paes adalah pemain ke-11 keturunan yang kalau dipanggil akan bisa melengkapi satu tim impian. Ya, tim impian Indonesia mungkin saja di Dream Team untuk bisa bermain dalam satu tim yang terdiri dari semua pemain keturunan. Nah, kasus Martin Paes ini agak berbeda dengan Elkan Bagot. Dia ini pernah memperkuat tim nasional Belanda, ya, Under 21 beberapa tahun lalu. Katakan sekitar 6 tahun lalu. Nah, kasusnya dia ini kemudian menjadi masalah. Masalah dalam hal administrasi, regulasi saja. Dan KNVB maupun PSSI sudah menjalin komunikasi yang elok, yang mesra, juga termasuk pihak ketiga FIFA. Nah, kasus Martin Paes ini sedang berproses di CAS, yaitu Badan Arbitrase Internasional, yang tugasnya biasanya menyelesaikan masalah-masalah sengketa di olahraga, termasuk sepak bola. Nah, ketika ada di Belanda, dia ini sebetulnya tidak bermasalah dengan KNVB maupun negara-negara lain yang memprotes status Martin Paes di tim Belanda saat itu. Jadi efek daripada Martin Paes di Belanda itu sebetulnya bisa berakibat fatal terhadap Indonesia kalau tidak segera diselesaikan di CAS. Namun KNVB maupun FIFA mendukung penuh langkah-langkah yang diambil oleh federasi kita, PSSI, yang berhubungan dengan CAS saat ini tentang sengketa Martin Paes ketika ada di Belanda. KNVB sendiri memang sangat mendukung, karena tidak ada juga protes-protes dari negara lain maupun hukuman dari CAS terhadap KNVB ketika Martin Paes membela tim Under 21 Belanda di beberapa tahun yang lalu. Nah, langkah-langkah inilah sedang diperjuangkan oleh PSSI, dan nampaknya kalau melihat urutan masalah, menurut saya Indonesia akan mendapat Martin Paes nantinya. Karena pekan lalu PSSI sudah menyampaikan permasalahan ini kepada CAS tentang duduk persoalannya status Martin Paes. Dan Martin Paes sendiri memang sangat serius niatnya untuk memperkuat tim Indonesia. Untuk itulah mengapa Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan jajarannya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan paspor RI kepada Martin Paes, dan sudah dilakukan. Nah, sekarang tinggal langkah terakhir. Mereka memperjuangkan status yang pernah melibatkan Martin Paes di tim Under 21 Belanda ke CAS. Kalau melihat kasusnya, maka sepertinya Martin Paes akan
diizinkan untuk membela tim Indonesia nantinya di tim senior ya, khususnya menghadapi Irak dan Filipina nanti. Dan kalau Martin Paes gabung, ini tim kita akan semakin solid lagi. Nah, berbicara tentang persiapan-persiapan STY saat ini, sebelum bertanding melawan Irak tanggal 6 Juni, ada sebuah pertandingan yang masuk dalam agenda FIFA, yaitu melawan Tanzania. Uji coba yang akan dilakukan di Senayan. Semoga dalam uji coba ini, Martin Paes sudah bisa bermain, karena mungkin pekan ini sudah bisa ada jawaban dari CAS tentang status Martin Paes. Karena CAS biasa bekerja sangat cepat. Paling lambat 2 minggu dia sudah melakukan keputusan untuk sebuah sengketa. Dan sengketa Paes ini sebetulnya sangat rendah, ya, sehingga bisa dilakukan dengan segera. Dan kalau melawan Tanzania nanti dalam FIFA Matchday, Sintayong tidak ada salahnya. Sudah bisa memainkan seluruh pemain keturunan 11 orang yang saya sebut tadi, ditambah Martin Paes di bawah Mister. Dan kalau ini terjadi, kita sudah bisa membayangkan bagaimana tim kita nanti tampil menghadapi Irak dan kemudian Filipina di babak kualifikasi Piala Dunia. Dan kita berharap perjuangan yang sedang dilakukan oleh PSSI untuk bisa menggolkan Martin Paes membela Indonesia semoga akan berhasil. Dan kita tunggu, karena memang FIFA dan KNVB juga mendukung langkah-langkah yang sedang diambil oleh PSSI. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, tetap setia mendampingi Bung Yes. Dan jangan lupa, bola itu bulat. Giring terus!